Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara, umat Tuhan dimanapun berada. Salam jumpa kembali melalui renungan malam yang dilaksanakan oleh Resort GKI Sampit. Dan pada hari ini Rabu tanggal 21 Juni 2023 kita akan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dan nas Alkitab yang akan kita renungkan bersama, yaitu kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat 27. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, saya akan membacakan satu ayat bagi kita, yaitu pada ayat 23 pada kitab Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Dan tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini, menjaga hati dari kecemaran. Bapak Ibu, Saudara, umat Tuhan dimanapun berada, dapat kita katakan hati adalah master control dalam diri manusia. Apa yang nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari dan apa yang kita tunjukkan kepada orang lain, baik dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk tindakan, adalah pancaran hati kita. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Namun mengapa hati perlu dijaga dengan segala kewaspadaan? Saudara, jawabannya adalah karena dosa. Karena dosa dapat membuat hati manusia selalu menginginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan karena dosa juga, maka akan membuat kita melakukan segala yang jahat. Dosa yang masuk dalam hidup dan meracuni hati manusia akan membuat manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang berpusat pada diri sendiri dan bertentangan dengan kehendak Allah. Segala yang manusia hasratkan, mengikuti hawa nafsu dan memuaskannya. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi dampak ketika dosa itu sudah mencemari hati kita manusia. Dan fakta inilah yang harus kita sadari mengenai hati yang sudah tercemar oleh dosa. Kita dapat melihat di dalam cerita-cerita Alkitab, ada beberapa contoh dampak negatif ketika seseorang tidak dapat menjaga hatinya. Yang pertama, cerita tentang Hawa. Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang oleh Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 bahwa hati Hawa tertarik pada buah pohon itu. Contoh yang kedua, Kain. Kain panas hati sehingga kemudian dia membunuh adiknya Habel. Saul juga menjadi panas hati terhadap Daud sehingga ia berupaya untuk membunuhnya. Cerita tentang Haman, panas hati kepada Mordekai yang tidak memberi hormat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari contoh di atas jelas bahwa kita perlu untuk menjaga hati kita. Sehingga ketika kita menjaga hati kita, maka kita dapat melakukan dan tetap berada pada satu tindakan dan perbuatan yang baik. Karena itu yang perlu kita lakukan ketika kita menjaga hati kita agar tetap bersih dan memancarkan kehidupan yang positif, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, selalu mengisi hati kita dengan firman Tuhan.
ketika hati kita dikendalikan oleh firman Tuhan, ketika hati hidup kita diisi dan dipenuhi oleh hikmat Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menjalani hidup yang tidak menyimpang jalan ke kiri ataupun ke kanan, tetapi kita berjalan lurus dalam kehendak Tuhan. Ketika hati kita diisi oleh firman Tuhan, ketika hati dan pikiran kita dipimpin oleh hikmat Allah, maka kita tidak lagi menempuh jalan hidup yang jahat. Tetapi hidup kita, hidup saudara dan saya, hidup kita seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hidup kita harus selalu rela dipimpin oleh Roh Kudus. Kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang kudus telah menyucikan kehidupan kita. Maka seharusnya kita tidak lagi hidup dalam kedagingan kita, melainkan kita mau rela dipimpin oleh Roh Allah yang sanggup untuk mentransformasi hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini kiranya menuntun kehidupan kita semua. Bahwa ketika hati, seperti saya katakan tadi, adalah master control pada diri manusia, yang menjadi pancaran dari apa yang kita buat, lakukan dalam seluruh perkataan dan tindakan hidup kita, itu berasal dan terpancar dari hati. Maka biarlah kita memberi hati kita untuk dibentuk oleh Allah sesuai kehendaknya. Mari kita memiliki hati yang baik, hati yang bersih. Dengan demikian, apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat bagi sesama dan di hadapan Allah, kiranya terus untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari menjaga hati dari segala kecemaran, tetapi pancarkanlah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa menjaga kekudusan hati kami, mengisi hati kami dengan firman-Mu, memenuhinya dengan hikmat dari Allah, membiarkan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan yang kami pancarkan lewat kata dan perbuatan adalah segala hal yang baik, berdampak yang positif, dan menjadi kemuliaan Tuhan. Berkati hidup kami, tolonglah kami, sadarkanlah kami betapa berbahayanya jika hati kami dicemari oleh dosa dan hawa nafsu. Biarlah hidup kami, hati yang kami miliki adalah hati yang mau kami beri untuk dibentuk sesuai kehendak Tuhan. Amin.